Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Implementasi Media Pembelajaran e-Modul dengan Flip PDF Profesional berbasis QR Code dalam upaya pemahaman konsep stadidik pada pelajaran PAI di SMA Negeri Pandaan Jombang. Saya Vila Hidayatul Mar'ah dengan NIM 19010116654 dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital terjadi pada era digital ini. Hal ini terjadi pada semua bidang, terutama bidang pendidikan juga. Pendidikan di era digital harus mengintegrasikan teknologi, informasi, dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Proses pembelajaran yang diharapkan di era digital yaitu dengan adanya interaksi belajar yang berlangsung secara menarik, kekinian, efisien, praktis, dan tidak membosankan. Sehingga peserta didik lebih menjadi tertarik, mengerti, serta aktif dalam menemukan dan mencari sendiri konsep yang akan dipelajari. Proses pembelajaran mencakup di dalamnya 5 komponen pembelajaran, yaitu pendidik, bahan ajar, media pembelajaran, peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri Pandaan Jombang masih jauh dari kondisi ideal. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, pada saat proses pembelajaran PAI di kelas 11 IPS berlangsung antara lain yang pertama, metode pembelajaran langsung. Dalam arti, pembelajaran cenderung bersifat searah. Pendidik memberikan pelajaran dan peserta didik hanya menerimanya. Kemudian yang kedua, peserta didik cenderung bersikap pasif. Karena hanya dengan mendengarkan, menghafal, dan ekspresi wajah juga kebingungan karena rendahnya kemampuan dalam memahami konsep materi PAI. Yang ketiga, hanya sebagian peserta didik saja yang antusias atau munculnya feedback. Dan sebagian tidak adanya antusias atau tidak munculnya feedback. Kemudian yang keempat, nilai ulangan peserta didik kelas 11 IPS berada di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM-nya 75. Kemudian yang kelima, media pelajaran yang digunakan buku paket yang dimiliki peserta didik. Jadi hanya buku paket yang digunakan media pembelajarannya. Yang ke-6, pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi belum digunakan secara maksimal. Akibatnya, peserta didik ini jadi kurang tertarik dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran PAI. Selain itu, dapat menyebabkan peserta didik ini kurang menguasai bacaan ayat-ayat Al-Quran yang benar sesuai dengan makhorijul hurufnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diharapkan pendidik dapat mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan menerapkan media pembelajaran yang lebih menarik, supaya peserta didik ini lebih aktif dan mudah memahami materi yang disampaikan. Hal ini bertujuan juga agar peserta didik dapat mencapai prestasi akademik yang optimal. Salah satu media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu media pembelajaran e-modul berbantuan Flip PDF Profesional yang dikemas dalam bentuk QR Code. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memandang perlu adanya upaya untuk mengimplementasikan media pembelajaran e-modul dengan Flip PDF Profesional berbasis QR Code sebagai upaya pemahaman konsep peserta didik pada pelajaran PAI di SMA Negeri Pandaan Jombang. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran e-modul dengan Flip PDF Profesional berbasis QR Code dalam upaya pemahaman konsep peserta didik pada pelajaran PAI di SMA Negeri Pandaan Jombang. Dan rumusan masalah yang kedua, bagaimana peningkatan pemahaman konsep peserta didik melalui implementasi media pembelajaran tersebut pada pelajaran PAI di SMA Negeri Pandaan Jombang. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran tersebut
dalam upaya pemahaman konsep studi dik pada pelajaran PAI di SMA Negeri Pandaan Jombang. Dan tujuan yang kedua untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep studi dik melalui implementasi media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR kode pada pelajaran PAI di SMA Negeri Pandaan Jombang. Penelitian untuk peserta didik manfaatnya membantu dalam meningkatkan pemahaman konsepnya melalui media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR kode. Manfaat yang kedua untuk peserta didik dapat memotivasi dalam belajar dan meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep. Kemudian manfaat untuk pendidik sebagai referensi dalam mengajar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan untuk sekolah, manfaatnya untuk memberikan kualitas pembelajaran kepada peserta didik. Dan terakhir, manfaat untuk peneliti dapat mendapatkan pengalaman dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan menggunakan e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR code. Lanjut untuk asumsi masalah. Jadi, implementasi media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR code ini berdasarkan pada beberapa asumsi yang antara lain semua peserta didik memiliki dan sudah mampu mengoperasikan smartphone, laptop, maupun jenis gadget lainnya. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang baik dan menunjang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsep peserta didik terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, tampilan e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR code, materi prinsip dan praktik ekonomi Islam, dilengkapi dengan gambar, latihan soal, video, dilengkapi ayat, cara baca dan arti, serta informasi tentang jual beli yang dapat memotivasi peserta didik dalam membaca e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR code. Dan yang terakhir, hasil post-test peserta didik merupakan pengaruh penggunaan media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR code. Dan di sini ada batasan yang pertama, keterbatasan materi yang disajikan, di mana materi yang disajikan itu hanya terbatas pada materi prinsip dan praktek ekonomi Islam. Dan yang kedua, pemahaman konsep studi didik dilihat berdasarkan hasil belajar studi didik, yaitu berdasarkan hasil pretest dan post-test. Apabila hasil belajarnya lebih tinggi setelah menggunakan media dan di atas KKM, maka peserta didik dikatakan sudah memahami suatu konsep. Lanjut kedua, landasan teori. Landasan teori yang pertama bahas tentang media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu merupakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Media pembelajaran ini digunakan sebagai sarana pembelajaran di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, e-modul atau modul elektronik. Modul elektronik itu merupakan versi elektronik dari sebuah modul yang sudah dirancang yang dapat dibaca pada komputer dan dirancang dengan software yang diperlukan. E-modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya secara elektronik. Media elektronik yang dapat diakses oleh peserta didik mempunyai manfaat dan karakteristik yang berbeda-beda. Jika ditinjau dari manfaatnya, media elektronik tersendiri dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, dapat dilakukan kapan dan dimanapun, serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, flip PDF profesional. Flip PDF profesional ini flipbook. Dia adalah salah satu jenis animasi klasik yang dibuat dari setumpuk kertas menyerupai buku tebal. Pada setiap halamannya digambarkan proses tentang sesuatu yang nantinya proses tersebut terlihat bergerak atau beranimasi. Salah satu software pembuat e-book dalam bentuk flipbook adalah Flip PDF Profesional. Flip PDF Profesional dilengkapi berbagai fitur multimedia seperti video, audio, dan animasi flash. Jadi, di dalam Flip PDF Profesional ini terdapat animasi-animasi video, audio untuk memahamkan konsep siswa. Kemudian QR kode teknologi atau Quick Response Code yang sering disebut juga QR kode atau kode QR.
Itu semacam simbol dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave yang merupakan anak perusahaan dari Toyota, sebuah perusahaan Jepang, pada tahun 1994. Tujuan dari QR Code ini adalah untuk menyampaikan informasi secara cepat dan juga mendapat tanggapan secara cepat. Awalnya QR Code ini tuh digunakan untuk pelacakan bagian kendaraan untuk manufacturing. Namun sekarang telah digunakan untuk komersil yang ditujukan pada penggunaan telepon seluler. Kelebihan dari QR Code ini dalam media pembelajaran mudah dalam pembuatannya, kemudian mudah diunduh, terdapat banyak fitur yang disediakan mulai dari link, website, audio, video, teks, dan kontak. Dan semua smartphone mampu juga membacanya dan dapat digunakan dalam pembelajaran offline dan online, dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Lanjut untuk pemahaman konsep, itu kemampuan peserta didik dalam menguasai sesuatu atau memaknai hal-hal yang terkandung dalam suatu teori maupun konsep-konsep yang dipelajari. Pemahaman konsep ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang sudah terpola dalam pikiran sehingga dapat dituangkan secara verbal atau tertulis. Hasil penelitian terdahulu. Di sini hasil penelitian terdahulu dari penelitian-penelitian sebelumnya ada dari Tuti Sujarwati, kemudian Yovan Kamelina Samaosir, dan Rina Anggraini. Ketiganya ini membahas tentang e-modul yang juga ada yang berbasis QR Code dan juga untuk pemahaman konsepnya peserta didik. Terakhir, permasalahannya proses pembelajaran di SMA Negeri Pelandaan ini metode pembelajarannya itu langsung dan juga hanya bersifat searah. Kemudian peserta didiknya juga cenderung lebih pasif. Hanya sebagian peserta didik saja yang antusias atau adanya munculnya feedback. Kemudian nilai ulangannya masih berada di bawah KKM, yaitu 75. Kemudian media pembelajaran yang digunakan itu hanya menggunakan buku paket saja. Dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi belum digunakan secara maksimal. Nah, harapannya dengan di era digital ini supaya peserta didik ini tertarik dan yang aktif menjadi lebih aktif, yang kurang aktif menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Harapannya siswa ini lebih aktif dan lebih tertarik untuk belajar PAI, sehingga solusinya dengan menggunakan media pembelajaran e-modul berbantuan flip PDF profesional yang dikemas dalam bentuk QR Code. Lebih praktis dan lebih tertarik dan lebih menarik dan juga lebih menyenangkan. Untuk variabel penelitiannya ini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya ini media pembelajaran e-modul dan variabel terikatnya pemahaman konsep peserta didik. Dan yang terakhir penelitian terdahulu ini ada 3 tadi yang dijelaskan di sebelumnya. Kemudian rancangan penelitiannya yang pertama dengan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian one group pretest post-test design. Maksudnya itu adalah desain eksperimen yang hanya menggunakan satu kelompok subjek atau kasus tunggal, serta melakukan pengukuran sebelum diberikan perlakuan atau namanya pretest dan sesudah diberikan perlakuan atau post-test. Nah, ini tertera di sini ada keterangannya. Untuk O1 itu adalah uji awal atau yang biasa disebut dengan pretest untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran sebelum menggunakan e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR Code. Kemudian O2 ini adalah uji akhir atau namanya post-test. Itu untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran sesudah menggunakan media pembelajaran tersebut. Dan X ini adalah perlakuan pembelajaran dengan menggunakan media e-modul dengan flip PDF
profesional berbasis QR code selama pembelajaran di sekolah. Untuk lokasi penelitiannya di sini mengambil lokasi di SMA Negeri Peladaan Jombang yang terletak di Peladaan Jombang. Dan penelitiannya di sini menggunakan peserta didik kelas 11 IPS 3 semester genap SMA Negeri Peladaan Jombang. Lanjut pengumpulan data dan instrumen penelitiannya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini untuk memperoleh data yang diharapkan, maka dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data. Dalam melakukan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan data yang diperlukan. Nah, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan itu menggunakan tes pemahaman konsep. Tes ini menggunakan tes pilihan ganda dan uraian yang diberikan 2 tahap, yaitu tahap pretest dan post-test. Kemudian instrumen penelitian itu instrumen sendiri itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah lembar tes pemahaman konsep atau yang digunakan tes pretest dan post-test yang berupa soal-soal pilihan ganda dan uraian. Untuk soal pretest berupa pilihan ganda dan yang berjumlah 25 soal dan 5 soalnya uraian. Sedangkan untuk soal post-test berupa 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Untuk teknik analisis datanya, yang pertama untuk menghitung pengaruh penggunaannya menggunakan uji prasyarat. Uji prasyarat ini ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Ketiganya ini diuji menggunakan SPSS. Nah, yang kedua untuk peningkatan pemahaman peserta didik menggunakan rumus Einstein. Ke hasil penelitiannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah nilai pretest dan post-test yang berkaitan dengan uji pemahaman konsep peserta didik terhadap materi setelah diterapkan media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR code pada materi prinsip dan praktek ekonomi Islam. Tes pemahaman konsep untuk soal pretest berupa 25 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Sedangkan untuk post-testnya 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Dengan ranah kognitif C1, C2, dan C3. Ini hasilnya nilai-nilai dari siswa peserta didik kelas 11 IPS 3 SMA Negeri Peladaan Jombang. Ini uji prasyaratnya yang pertama dengan uji normalitas data. Nah, pada tabel 4.2 tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi pada pretest sebesar 0,790 lebih besar dari 0,05 dan post-testnya sebesar 0,32 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data menyebar mengikuti sebaran normal. Jadi dikategorikan normal. Untuk yang kedua, uji homogenitasnya. Uji homogenitas ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa 2 atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Tapi dalam penelitian ini, sampel yang diuji ini hanya satu kelas dan berasal dari populasi yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi, dapat diasumsikan bahwa homogen. Di sini hasil perhitungannya pada tabel 4.3 rata-rata nilai pretest dan post-test menunjukkan bahwa rata-rata post-test sebesar 76 sehingga untuk pretest
pretestnya sebesar 48. Jadi terjadi kenaikan nilai rata-rata peserta didik. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR Code pada materi prinsip dan praktik ekonomi Islam memberikan pengaruh yang cukup baik dan signifikan terhadap pemahaman peserta didik. Lanjut untuk hipotesis. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas yang telah dilakukan, diperoleh data yang berdistribusi normal dan homogen, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji hipotesis satu pihak, dengan melihat bahwa kedua varian homogen dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis menggunakan uji T berpasangan mendapatkan hasil nilai signifikan sebesar 0,05 lebih kecil dari 0,05. 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya bahwa ada pengaruh penggunaan media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR Code pada materi prinsip dan praktek ekonomi Islam terhadap pemahaman konsep. Jadi untuk pembahasan yang pertama tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran, itu berdasarkan hasil uji prasyaratnya dapat dikatakan bahwa penggunaan media pembelajaran ini pada materi prinsip dan praktek ekonomi Islam dapat memahamkan konsep peserta didik karena adanya peningkatan pemahaman konsep sebelum dan sesudah diberi perlakuan, serta terdapat pengaruhnya penggunaan media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR Code dalam upaya pemahaman peserta didik pada materi prinsip dan praktek ekonomi Islam di SMA Negeri Pandaan Jombang. Peningkatan pemahaman konsep peserta didik melalui implementasi media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR Code pada pelajaran PAI di SMA Negeri Pandaan Jombang. Dari hasil analisis pretest dan post-test, pemahaman konsep PAI di SMA Negeri Pandaan Jombang menunjukkan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan. Nilai NCAN rata-rata dalam unit ini yaitu 0,51 dengan kategori sedang. Adanya peningkatan pemahaman konsep peserta didik dikarenakan peserta didik sudah bisa beradaptasi dengan menggunakan media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional basis QR Code pada materi prinsip dan praktek ekonomi Islam dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini setelah diberikan post-test dan pretest, hasilnya terjadi kenaikan. Untuk post-testnya 76 dan pretestnya 48, jadi terjadinya kenaikan. Dari bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR Code dalam upaya pemahaman konsep peserta didik pada pelajaran PAI di SMA Negeri Pandaan Jombang. Dan yang kedua, terdapat peningkatan pemahaman konsep peserta didik melalui implementasi media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR Code pada pelajaran PAI di SMA Negeri Pandaan Jombang sebesar 0,51 dengan kategori sedang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.